Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadratil kiram, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan niat kita pada pagi hari ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya, di hari raya Idul Adha, atau biasa kita sebut juga dengan Idul Qurban, atau ada istilah lain dengan Idul Akbar. Banyak sekali istilah yang disebutkan tentang Idul Adha ini. Yang intinya adalah ini adalah hari raya besar bagi kita umat Islam. Hari di mana bukan hanya sekedar memotong sembelihan hewan-hewan kurban yang ada di sekitaran kita, tapi hari di mana kita disadarkan ada peristiwa-peristiwa besar yang perlu kita jadikan pelajaran hidup sehingga kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gema takbir terdengar di mana-mana. Sejak malam tadi sampai dengan nanti terakhir hari tasyrik, kita akan mendengarkan takbir di seluruh masjid, menggemakan takbir, menggemarkan lafaz Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita adalah penduduk surga yang nantinya ingin sekali kembali ke surga. Sehingga di atas mimbar khutbah yang mulia ini, khatib ingin memberikan wasiat taqwa daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni dengan tema surga dan nilai perjuangan di dalamnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya apakah kamu ingin masuk surga, pasti jawaban kita adalah iya, tanpa ragu-ragu, tanpa sungkan, dan tanpa jeda. Ketika ditanya apakah Anda ingin masuk ke dalam surga, maka seketika itu kita akan menjawab, iya, saya ingin masuk ke dalam surga. Tapi ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat hanya sekedar dengan kata-kata, melainkan harus perjuangan, harus ada pengorbanan di dalamnya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Marilah sama-sama kita merenungkan diri kita. Kita melihat dari berbagai aspek sudut pandang untuk bagaimana kita berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dan memperbaiki ibadah kita. Maka yang pertama adalah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperjuangkan atau dengan mengeluarkan pengorbanan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi dari orang-orang yang beriman
diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari potongan ayat ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ada nilai yang harus kita bayar. Sehingga Allah memberikan sebuah gambaran sebagaimana ketika kita melakukan jual beli. Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada kata rugi, akan selalu ada keuntungan yang kita peroleh di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membeli kita melalui diri kita, melalui harta kita, dan itu semua nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang mulia. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga ketika tadi disampaikan akan ada pembangunan, akan ada infak untuk anak yatim, akan ada infak untuk operasional masjid dan lain sebagainya. Lalu di situ terketuk hati kita untuk mengeluarkan, bukan dari seberapa banyaknya, tapi seberapa ikhlas hati kita memberinya, maka itu akan menjadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil nilai tapi ikhlas kita memberikannya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita mampu mengeluarkan yang besar dan juga ikhlas hati kita mengeluarkannya, sungguh besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak harus dengan mengangkat senjata. Ketika kita dalam negeri yang damai seperti ini, maka kita keluarkan jihad kita, yaitu dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk disisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak fasilitas hidup yang kita punya, rumah mewah, mobil dan lain sebagainya, itu tidak akan kita bawa pulang menghadap Allah kecuali semua itu kita manfaatkan atau kita kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya adalah harta yang kita punya tidak akan kita bawa pulang menghadap Allah ketika kita tidak menggunakannya di jalan Allah. Tapi kalau harta yang kita punya kita sisihkan di jalan Allah, maka harta itu akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama koreksi diri kita. Sudahkah kita berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan penuh pengorbanan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berjuang dan berkorban untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pesankan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala aktivitas yang kita lakukan bermuara untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, kita simak kembali kisah yang luar biasa yang sering disampaikan di atas mimbar khutbah ketika Idul Adha, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan seorang hamba yang bernama Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya Ismail. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran, menguji ketakwaan dan keimanan Nabi Ibrahim dan anaknya. Ketika kecil tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu ketika dewasa, ketika dia sudah masuk usia remaja, pulang kembali Nabi Ibrahim. Malamnya dia bermimpi mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia harus menyembelih anaknya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Alangkah berat hati orang tua yang lama tidak berjumpa dengan anaknya, lalu ketika dia bertemu, dia mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Yang ini akan diuji kesabaran, diuji ketakwaan, diuji keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mengalami hal yang demikian? Apakah kita mendapatkan perintah yang sama? Perintah yang sangat-sangat berat. Jangankan orang tua yang jarang bertemu dengan anaknya, orang tua yang sehari-hari dengan anaknya pun, jangankan untuk menyembelih, mungkin untuk memukul saja dia tidak akan sanggup.
Tapi lihatlah betapa tegarnya, betapa sabarnya Nabi Ibrahim ketika dia menyampaikan kepada anaknya. Tapi lihatlah pula jamaah sekalian, jawaban seorang anak yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa jawaban Ismail. Dia tidak memberontak, dia tidak membantah, dia tidak memaki orang tuanya, tapi dia langsung menyetujui dan menyampaikan pesan yang memberikan ketabahan kepada Nabi Ibrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah menjadi syariat kita saat ini untuk menyembelih hewan kurban. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, kurban itu bukanlah ibadah yang sekali seumur hidup. Kurban adalah ibadah yang harus kita lakukan, yang bisa kita tunaikan setiap tahunnya ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu untuk berkurban, lalu dia enggan berkurban, bahkan dia mengatakan, tahun kemarin saya sudah kurban, tahun ini saya nggak mau kurban. Dia menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini. Maka orang-orang yang demikian diancam oleh Rasulullah SAW, fala taqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekat dengan tempat salat kami. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagaimana kita menyikapi diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengoreksi diri kita masing-masing, sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pengorbanan dan perjuangan sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak firman Allah, pesan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wahai para ayah, wahai para kepala keluarga, kita renungkan, kita ingat, kita lihat diri kita. Sampai dengan saat ini sudah sejauh mana kita menasihati istri kita dan anak-anak kita? Sudahkah kita perintahkan mereka untuk menutup hijab bagi yang perempuan? Sudahkah kita perintahkan mereka untuk menunaikan salat? Sudahkah kita didik mereka untuk kenal Al-Quran? Sudahkah kita didik mereka untuk senang bersedekah dan lain sebagainya? Atau kita termasuk di antara orang-orang tua yang membiarkan anaknya sesuka hati, atau membiarkan anaknya dengan pendapat, asalkan anakku bahagia, terserah apa yang ingin dia lakukan. Kita lihat diri kita, kita termasuk orang tua yang mana? Orang tua yang mengingat bahwasanya anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, istri adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, atau sekedar orang yang dititipi saja namun tidak merasa dititipi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Al-Qur'an agar kita sebagai orang tua menyampaikan pesan kepada anak-anak kita, sebagaimana dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku yang kucintai, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Inilah pesan yang disampaikan pertama kali oleh Luqman kepada anaknya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, khususnya bagi para orang tua, kita sadar betul bahwa apa yang diamanahkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semuanya, sebelum kita dihisab, maka kita hitung diri kita terlebih dahulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung diri kalian sebelum nanti di perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, jamaah sekalian, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Bagaimana kata Allah dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan salat dan juga anak cucuku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahwasanya ketika kita berdoa, jangan berdoa untuk keselamatan diri sendiri, tapi juga untuk keselamatan anak-anak cucu kita. Kita khawatir betul, kita rajin menunaikan salat. Kita tidak pernah tinggal salat berjamaah. Haji mungkin tiap tahun, umrah mungkin tiap bulan, sedekah tidak pernah sedikit. Tapi ternyata kita lupa mendoakan anak cucu kita, sepeninggal kita, mereka pula meninggalkan salat. Nauzubillah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sikapi bagaimana perjuangan kita sebagai seorang anak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Ismail memberikan contoh yang luar biasa dengan pengorbanannya dan baktinya kepada orang tua, maka wahai anak muda, kita sama-sama lihat bagaimana perjuangan orang tua untuk menghidupi kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat ini. Allah menyandingkan penyembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bakti kepada kedua orang tua. Maka anak-anak, wahai anak muda, kita tanyakan dalam diri kita. Kita selalu mengatakan saya ingin masuk surga, tapi kita kadang lupa ada surga yang begitu dekat, yaitu surga yang ada di rumah kita, ibu dan bapak kita. Kita terlalu sibuk memikirkan surga yang jauh di luar sana, sampai-sampai kita melalaikan surga yang ada di depan mata kita. Maka di atas mimbar khutbah ini kembali khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya. Kita sadarkan diri kita, khususnya bagi yang orang tuanya masih ada, maka sayangi, beri orang tua sesuatu yang membahagiakan untuknya dan jangan menyusahkannya. Sebelum nanti kita hanya bisa memberi doa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kepada para anak bahwasanya ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga mengingatkan agar kita berhati-hati. Semua dosa ditunda pembalasannya oleh Allah sampai hari kiamat sesuai kehendaknya, kecuali durhaka kepada orang tua, maka Allah segerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia sebelum meninggal. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan penegasan dalam hadis yang lain. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, al-israqu billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada mimbar khutbah yang mulia ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang bekerja, baik pejabat ataupun rakyat dan lain sebagainya, agar kita juga menjadikan hal itu sebagai wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pekerja, bekerja dengan jujur. Sebagai seorang pejabat, menjaga amanah yang dititipkan rakyat. Sebagai rakyat, yakni memberikan kepercayaan kepada pemimpin, berbaik kepada pemimpin dan mendoakan pemimpin. Segala ikhtiar yang kita lakukan sekecil apapun akan berdampak besar di perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mimbar khutbah yang mulia ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan ini kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.